Setelah makan malam Bintang mengajak kedua anaknya untuk menonton TV di ruang TV, sedangkan sang suami ia masih sibuk dengan kerjaannya ruang kerja, entahlah apa yang sedang dikerjakan oleh Devan di ruangannya karena ia terlihat sangat fokus. Bunda lihat gambar kakak bagus kan? Tanya Kevin kepada sang bunda. Wah gambarnya bagus sekali, puji Bintang. Kevin menggambar keluarganya ada ayah, bunda, Kevin dan juga sang adik, kakak tambah pintar menggambar ya. Iya dong, kan bunda yang masukin kakak ke sekolah menggambar, jawab Kevin bangga. Bunda sangat bangga kepada kakak. Bu, Bintang langsung melihat ke arah Keisa. Lihatlah sayang, bagus ya gambarnya kakak, tunjuk Bintang kepada Keisa. Kesia pun mengangguk dan menunjuk garis bawah nunjuk gambar itu. Jam sudah menunjukkan jam 8 malam, Bintang mulai menidurkan Keisa terlebih dahulu. Setelah Keisa tidur ia langsung ke Kevin yang masih asik belajar di kamarnya. Kakak belum tidur? Tanya Bintang. Belum bunda. Loh kenapa ini sudah malam kak? Ayo tidur besok kan harus sekolah. Kevin pun membereskan buku garis bawah bukunya lalu berjalan ke tempat tidur. Bintang menemani Kevin sampai Kevin tertidur pulas. Setelah itu ia masuk ke dalam kamarnya. Sepertinya suami Devan belum beres dengan kerjaannya, Bintang membersihkan dirinya lalu mengganti pakaiannya dengan gaun malam, ia berjalan ke arah ruang kerja Devan. Benar saja ketika Bintang membuka pintu, Devan masih asik dengan laptopnya. Apa masih lama? Tanya Bintang. Devan langsung menghentikan pekerjaannya. Ia menatap sang istri yang sudah cantik dengan gaun malam. Oh Hani, kenapa kamu datang ke sini dengan penampilanmu ini? Tanya Devan karena gaun malam yang dikenakan Bintang. Hanya ingin, jawab Bintang, lalu ia duduk di pangkuan sang suami dan mengalungkan tangannya di leher sang suami. Apa kamu sedang menggodaku? Tanya Devan. Ini malam Jumat sayang, bisik Bintang dengan suara seksualnya. Devan langsung membulatkan bola matanya. Oh Dev, racau Bintang ketika Devan membalas perlakuan sang istri kepadanya. Yah, Hani panggillah namaku, ucap Devan. Bintang dan Devan yang sedang asik bermalam Jumat lain halnya dengan Julie yang sedang duduk di balkon dengan segelas anggur putih rintangannya. Kenapa kamu begitu keras kepala Sisi? Julie meneguk air yang ada di tangannya itu. Ia benar-benar tidak habis pikir dengan Sisi yang masih teguh untuk lari darinya. Sedangkan di kamar Sisi yang sedang mencoba menutup matanya, tiba-tiba perutnya sangat mual. Ia pun berlari ke arah kamar mandi dan memuntahkan semua isi perutnya. Ah kenapa dengan aku ini, kata Sisi kepada dirinya sendiri karena ini bukan pertama kalinya ia memuntahkan isi perutnya pagi harinya ketika pelayan membawakan sarapan untuk Sisi. Ia sangat terkejut ketika melihat nonanya terbaring di atas lantai. Sontak ia langsung berlari ke arah kamar Julie. Dor. Tuan, teriak pelayan itu. Julie yang baru saja beres mandi langsung membukakan pintu. Ada apa teriak garis bawah teriak, tanya Julie ketus. Maafkan saya tuan, non, Sisi tuan, ucap pelayan itu terbata garis bawah bata. Tanpa menjawab Julie langsung berlari ke arah kamar Sisi, ia melihat Sisi yang terbaring di lantai. Sisi, teriak Julie, ia langsung membawa Julie ke atas tempat tidur. Cepat telpon dokter suruh datang ke sini sekarang juga, teriak Julie panik. Sisi bangun hei, Julie menepuk-nepuk pipi Sisi namun tidak ada jawaban. Tak lama kemudian dokter pun datang dan memeriksa keadaan Sisi yang masih pingsan. Bagaimana keadaannya dok? Tanya Julie. Dokter itu menghembuskan napasnya. Nona Sisi baik garis bawah baik saja ia hanya kekurangan cairan. Dan tolong diperhatikan kembali asupan nutrisinya karena bayi yang ada di kandungan Nona Sisi sangat lemah. Ucapan dokter terasa menghantam diri Julie. Ia tidak mengetahui kalau Sisi sekarang sedang hamil. Hamil dok? Tanya Julie. Membuat dokter itu mengerutkan alusnya. Maaf dokter saya tidak mengetahui kalau istri saya sedang hamil. Kalau boleh tahu berapa usia kandungan istri saya? Oh iya tidak apa garis bawah apa, sepertinya Nona sedang hamil muda. Saya tidak tahu persis berapa usia kandungnya. Biar tambah jelas mending tuan membawa Nona untuk memeriksakannya ke ahli kandungan, ucap dokter itu. Dokter itu pun langsung pamit ketika tugasnya sudah selesai. Julie mendekat ke arah Sisi. Ia memandangi wajah Sisi. Kamu dengar kalau anak kita telah tumbuh di perutmu, bahkan sekarang keadaannya lemah karena kamu mengikuti egomu untuk mogok makan. Aku tidak akan membiarkan kamu membahayakan anak kita, gumam Julie sambil mengelus rambut Sisi.
Sebenarnya Sisi sudah sadar sedari tadi, bahkan ia juga mendengarkan ucapan dokter yang katanya ia sedang mengandung. Hamil. Apa benar aku hamil? Lalu aku harus bagaimana? Batin Sisi, apa secinta itulah kamu dengan calon anakmu sendiri sehingga kamu benar-benar ingin melindunginya? Apa kamu bersikap lembut seperti ini karena ada calon anakmu? Sisi terus membatin, ia bingung harus bagaimana, ia takut jika ia membuka hatinya ia akan terluka lagi. Ia juga takut kalau Julie bersikap lembut itu karena ada calon anaknya. Aku mohon cepat bangun, aku tidak kuat melihatmu seperti ini Hicks. Julie mencium punggung tangan Sisi sambil terisak. Julie benar-benar tidak tahan melihat Sisi yang terbaring lemah. Apa, benarkah dia menangis melihatku seperti ini? Sisi masih pura-pura pingsan. Tut, tut, tut. Julie mengangkat teleponnya karena ada panggilan masuk. Ia berjalan ke arah balkon. Maaf, sepertinya aku tidak bisa datang ke kantor hari ini, Sisi pingsan tadi pagi. Iya baiklah, tolong bilangin kepada Devan kalau aku tidak bisa masuk ke kantor, aku ingin menjaga Sisi dan juga calon anakku. Iya terima kasih, Julie pun menutup sambungan teleponnya. Ia meminta pelayan untuk membuatkan bubur dengan nutrisi yang cukup untuk Sisi makan. Setelah nanti Sisi bangun di kantor, David sudah sibuk mencari Devan yang masih belum datang juga, padahal jam sudah menunjukkan jam 9 siang, kemana dia, kenapa belum datang juga, kesal David, karena pagi ini seharusnya David dan Julie harus menemui klien, namun karena Julie tidak bisa masuk kerja akhirnya David harus menunggu Devan untuk menggantikan Julie. Devan baru sampai di lobi kantor, semua karyawan menyambutnya dengan menunduk tanda hormat mereka kepada Devan. Devan masuk ke lift, setelah sampai di lantai ruangannya Devan keluar dari lift tersebut, ia melihat David sedang cemas di depan ruangan kerjanya. Sedang apa kamu? Tanya Devan. David segera menoleh ke arah suara, akhirnya kau datang juga, cepatlah bersiap kita harus menemui klien, ucap David. Bukannya itu tugas lo dan juga Julie? Tanya Devan heran. Sudah jangan banyak omong, nanti gue jelasin ketika kita pulang dari klien, ucap David. Mau tidak mau Devan pun mengikuti arah David walaupun ia masih bingung, tapi Devan bersikap profesional. Mereka menemui klien di sebuah restoran Jepang karena klien mereka akan sedang saran sebelum jam penerbangannya. Setelah selesai menemui klien, David dan Devan tidak langsung balik ke perusahaan karena Devan meminta penjelasan soal Julie yang tidak masuk kerja hari ini. Akhirnya David pun menceritakan kalau Sisi pingsan dikarenakan sedang hamil. What? Hamil? Tanya Devan tidak percaya. Pelankan suara lo, sebal David karena Devan setengah berteriak membuat yang ada di dekatnya ikut terkejut. Maaf, ucap Devan, jadi dia tidak masuk kerja karena ingin menjadi calon ayah yang baik gitu. Petik 2. Mungkin, sepertinya Julie sudah menyukai Sisi, ucap David. Tapi lo yakin, kalau Julie mencintai Sisi bukan karena anak yang sedang dikandungnya kan? Gue takutnya Julie hanya menginginkan anaknya saja bukan karena ibunya, lirih Devan. Ia jadi khawatir. Mudaan saja, dia mencintai anak dan juga ibunya, kita doakan yang terbaik saja untuk mereka, ucap David. Iya semoga saja, balas Devan. Setelah berbincang bincang mereka pun langsung pulang ke perusahaan untuk melanjutkan aktivitasnya. Sedangkan Bintang ia sedang menjemput Kevin di sekolahnya sambil membawa Keisa. Tuh kakak baru keluar sayang, tunjuk Bintang kepada Keisa. Keisa langsung senang ketika melihat kakaknya baru keluar dari gerbang. Bunda, teriak Kevin senang karena tidak bisanya bundanya menjemput dirinya sambil membawa adiknya. Adik kakak ikut menjemput. Kevin mencium pipi gembul Keisa. Bintang pun masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh supir. Bagaimana sekolahnya kak? Tanya Bintang. Seperti biasa bunda, kakak dapat nilai 100, jawab bangga Kevin. Wah kakak hebat ya, puji sang bunda. Iya dong. Bintang membawa kedua anaknya untuk pergi ke mall. Tadi juga ia sudah izin kepada sang suami untuk membawa bermain kedua anaknya. Bunda kita akan kemana? Ini bukan jalan ke rumah, tanya Kevin heran. Bunda ingin mengajak kakak dan juga adik Keisa untuk bermain di mall, kakak pasti mau kan? Tanya Bintang. Mau bunda, seru Kevin sangat antusias. Mereka pun masuk ke sebuah mall besar di kota itu. Bintang mendorong kereta Keisa dan Kevin yang berjalan di dekat Bintang. Mereka langsung ke tempat bermain.